Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Mardani dengan NPM 2240602046. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai materi ekosistem laut dan juga batas wilayah laut menurut perjanjian dari UNCLOS. Nah, tujuannya dari dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas PAS dari MKWU Sumber Daya Alam Tropis. Nah, kita langsung masuk ke bagian materinya. Ekosistem laut. Nah, sebelum kita membahas mengenai ekosistem laut, kita perlu mengetahui terdahulu apa yang dimaksud dengan ekosistem. Nah, jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, yang mana manusia adalah bagian integral dari ekosistem tempat hidupnya. Nah, salah satu jenis ekosistem yang terbesar dari alam adalah ekosistem laut. Nah, terus bagaimana ekosistem laut bisa terjadi? Ekosistem air laut terjadi karena interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya di wilayah lautan. Nah, berdasarkan intensitas cahaya matahari yang masuk di dalam laut, ekosistem ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu daerah fotik, daerah twilight, dan juga daerah apotik. Nah, daerah fotik yaitu daerah laut yang masih dapat ditembus cahaya matahari dan kedalamannya maksimum 200 meter. Nah, daerah twilight yaitu daerah remang-remang yang tidak efektif untuk kegiatan fotosintesis dan kedalamannya antara 200 sampai 2000 meter. Nah, sedangkan daerah apotik yaitu daerah yang tidak tembus cahaya matahari gelap sepanjang masa. Ini adalah bagian daerah laut yang paling ke dalam. Nah, juga berdasarkan tingkat kedalaman air, ekosistem laut ini dapat dibedakan menjadi 4 daerah, yaitu daerah litoral atau pasang surut, daerah neritik, daerah batial atau remang-remang, dan juga daerah abisal. Nah, apa yang dimaksud dengan daerah litoral? Daerah litoral ini berbatasan langsung dengan daratan. Nah, jadi daerah ini radiasi matahari, temperatur, dan salinitas berpengaruh pada daerah ini. Nah, contoh biota laut yang hidup di daerah ini ada udang, kepiting, cacing laut, dan juga bintang laut. Nah, di daerah neritik, neritik ini daerah yang kedalamannya sampai 200 meter. Nah, biota laut yang hidup di daerah ini ada plankton, nekton, neston, dan juga bentos. Terus daerah batial atau remang-remang. Batial ini adalah daerah yang cukup dalam antara 200 sampai 2000 meter. Hewan yang hidup pada daerah ini pun cuma ada nekton. Kita lanjut di daerah abisal. Daerah abisal. Daerah abisal ini adalah daerah yang paling dalam, lebih dari 2000 meter, dan di daerah ini gelap dan tidak ada produsen. Nah, kemudian ada beberapa ekosistem di laut. Nah, beberapa contoh ekosistem yang ada di laut itu ada pantai pasir, estuari, dan juga terumbu karang. Nah, pantai pasir. Ekosistem ini memiliki hamparan pasir yang luas dan berada di pesisir pantai. Pada siang hari, ekosistem pasir pantai selalu terpapar sinar yang kuat dan ekosistemnya selalu terkena deburan ombak. Hmm. Estuari, ekosistem ini berada di wilayah percampuran antara sungai dan air laut. Cahaya matahari pun masih dapat masuk ke dalamnya. Di dalam ekosistem estuari ada ekosistem hutan mangrove dan padang lamun. Nah, kemudian ekosistem yang ada di laut juga ada terumbu karang. Ekosistem ini ada di laut dangkal yang jernih sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Organisme yang hidup di sini adalah bintang laut, ganggang, hewan-hewan spons, berbagai jenis ikan, moluska, dan terumbu karang. Nah,
Kemudian kita masuk pada materi batas wilayah laut menurut Perjanjian UNCLOS. Berdasarkan pasal 3 UNCLOS 1982, setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konvensi. Nah, sebagai negara maritim, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan negara lain. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, ada 3 kategori batas laut. Ada batas laut teritorial, landas kontinen, dan juga ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Nah, batas laut teritorial diukur sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal pulau. Nah, di daerah teritorial, Indonesia memiliki daulat penuh atas segala sumber daya alam Indonesia. Nah, negara Indonesia ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura. Nah, landas kontinen berupa dasar laut dan tanah di bawahnya lanjutan dari teritorial hingga 200 mil dari garis pangkal pulau. Nah, di landas kontinen ini, Indonesia hanya memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber mineral di daerah ini. Nah, kemudian di batas laut ZEE atau zona ekonomi eksklusif. ZEE, zona ekonomi eksklusif, ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Nah, dengan bertambahnya luas perairan Indonesia, kekayaan yang ada di laut ini juga bertambah. Nah, karena itu pula Indonesia memiliki tanggung jawab melestarikan dan melindungi sumber daya alam ini dari kerusakan. Seperti landas kontinen, Indonesia hanya punya hak berdaulat di area ini dalam hal eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Muhammad Mardani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.